Saya akan menyampaikan firman Tuhan yang judulnya adalah tes tahan uji. Karena tahan uji itu satu kualitas yang penting sekali untuk kita miliki dalam hidup kita. Kalau kita mau bertahan, apalagi mau berkemenangan. Pernahkah saudara merasa menghadapi hidup ini rasanya sudah terlalu berat dan Anda gak sanggup lagi untuk melanjutkan? Bahkan mungkin Anda bertanya-tanya, di mana Tuhan saat saya harus menghadapi semuanya ini? Kenapa Tuhan izinkan kami sekeluarga melalui semuanya ini? Saudaraku, hari ini saya mau membagikan kepada kita tentang yang namanya kualitas tahan uji. Kualitas tahan uji adalah salah satu kualitas yang perlu untuk kita kembangkan loh di dalam kehidupan kita. Bahkan ini salah satu kualitas yang terpenting yang harus kita punya dalam kehidupan kita. Tanpa kualitas yang satu ini, saudara boleh punya duit yang banyak, Anda boleh punya jabatan yang mentereng, IQ yang tinggi. Tapi tanpa kualitas tahan uji, saya sudah ketemu sama orang-orang pintar. Begitu kena masalah berat langsung menyerah. Saya ketemu sama orang-orang yang potensi, orang-orang yang hebat, anak-anak orang kaya. Yang diterpa angin keras langsung rontok. Tanpa tahan uji kita nggak bisa tetap berdiri. Tanpa tahan uji kita akan roboh, kita akan rebah, kita akan rontok. Hari ini ayo doa sama Tuhan. Supaya kualitas yang satu ini mulai bangkit di dalam kehidupan kita. Kualitas tahan uji. Sehingga apapun boleh terjadi. Yang masih single, baru aja diputus pacar. Tapi Anda tetap bisa tersenyum walaupun agak kecut-kecut juga. Oke. Mungkin saat ini saudara sempat mengalami atau Anda sedang mengalami masalah dengan pinjol. Ada berapa banyak orang yang hari-hari ini di masyarakat ini sudah jadi penyakit masyarakat. Gak peduli jabatannya apa, gak peduli di lingkungan seperti apa, backgroundnya apa. Dan saya yakin sebagian mungkin orang di tempat ini saudara juga sedang bergumul menghadapi semuanya itu. Saya gak tahu, masing-masing dari kita punya masalah yang berbeda-beda. Ada yang masalahnya urusan kesehatan, masalahnya urusan keluarga, masalah saudara mungkin urusan pernikahan. Tapi doa saya di dalam menghadapi setiap masalah yang sedang Anda geluti dalam hidup saudara, apapun yang terjadi, tetap berdiri teguh. Jangan pernah menyerah. Oke, seperti pohon kalau akarnya dalam, mau dihembusi angin seperti apapun, sekeras apapun, dia tetap tegak berdiri. Doa saya nggak ada yang rontok, nggak ada yang gugur, semuanya kuat, semuanya teguh, semuanya mantap, semuanya bertahan, bahkan semuanya berkemenangan. Tepuk tangannya pula yang paling meriah buat Tuhan kita. Itu namanya kualitas tahan uji. Nah, supaya kita bisa punya kualitas tahan uji seperti itu, belajarlah untuk berdiri teguh dalam iman. Oke, supaya bisa tahan uji harus apa? Belajar berdiri teguh dalam iman, bukan dalam perasaan, tapi dalam iman. Bukan dengan melihat situasi, kondisi kok kayak gini, tetapi dalam iman. Anda boleh cek orang-orang di Alkitab yang disebut dengan pahlawan-pahlawan iman. Mereka sesederhana, orang-orang yang mengambil keputusan, tidak peduli apapun yang terjadi, mereka tetap berpegang teguh di dalam iman mereka. Apapun janji Tuhan, rema Tuhan, instruksi yang Tuhan kasih, mereka pegang kuat. Seberapapun mustahilnya, bertolak belakangnya dengan situasi mereka, tapi mereka tetap teguh berdiri di dalam iman. Dan karena itu mereka menang. Coba Anda lihat, gak gampang jadi seperti Ishak. Di musim kelaparan, di musim gagal panen, di musim kekeringan, tapi Tuhan ngomong sama dia, Ishak kamu nabur. Kalau nabur saat di musim kelimpahan, saat semua ladang menghasilkan, dia punya confidence yang tinggi bahwa itu momen yang tepat untuk dia menabur. Tapi ketika Tuhan suruh menabur, saat semuanya gagal panen, saat orang yang menabur kemudian mengalami kegagalan, tapi tetap Tuhan ngomong untuk menabur,
Itu dibutuhkan keteguhan hati tertentu untuk bisa taat sama Tuhan. Apalagi di musim kelaparan, apalagi di musim yang berkepanjangan seperti itu. Saya yakin persediaan cadangannya Ishak juga makin tipis. Saat cadangan masih melimpah, disuruh nabur, masih oke. Tapi ketika cadangan sudah mulai menipis, atau mungkin sudah terakhir yang dia punya, dan Tuhan suruh dia untuk menabur, dibutuhkan orang yang berdiri teguh dalam iman. Dibutuhkan orang yang berpegang teguh di dalam rema Tuhan, di dalam janji Tuhan. Untuk tetap teguh mengerjakannya, melaksanakannya, mentaati rema Tuhan itu. Dan karena dia taat, berdiri teguh di dalam iman, disitulah kuasa Allah bekerja. Disitulah kemuliaan Tuhan dinyatakan. Alkitab mencatat tahun itu juga Ishak menuai 100 kali lipat, sebab ia diberkati oleh Tuhan. Dan ia menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, kemudian menjadi sangat kaya. Musim kelaparan yang harusnya menghempaskan, musim kelaparan yang harusnya menghabisi, tapi justru musim kelaparan itu yang mendatangkan kemuliaan Tuhan di dalam kehidupannya. Perbedaannya, yang satu dia takut dan kemudian dia nggak berani taat sama rema yang dari Tuhan. Yang satu dia bersikukuh. Pokok kalau Tuhan yang ngomong, apapun yang terjadi, aku percaya, aku tetap berdiri teguh dalam iman. Dan karena itu dia melihat kemuliaan Tuhan. Saya berdoa, rema yang Tuhan kasih sama saudara, Anda tetap pegang teguh. Janji Tuhan yang Anda pernah terima itu tidak pernah Anda lepaskan. Anda pegang kuat-kuat visi itu. Impian yang Tuhan kasih sama saudara itu. Situasi boleh berubah, tapi rema gak perlu berubah ngikutin situasi. Rema Tuhan, firman Allah tetap sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Anda pegang teguh firman Allah, Anda akan melihat kemuliaan Tuhan nyata dalam hidup saudara. Amin. Kadang-kadang yang menang itu hanya sejauh yang unshakable, yang tidak tergoncangkan, yang tetap bertahan, mengambil keputusan tetap kuat saat yang lain menyerah. Itu juga yang dilakukan oleh Yosua dan Kaleb saat Tuhan ngomong sama mereka, ayo masuk tanah perjanjian, kuberikan negeri itu kepadamu. Semuanya ngomong amin pada waktu terima janji itu. Tapi begitu sampai di tempat, ngelihat lawannya segede itu, langsung komentarnya, wah mereka kayak raksasa, kita kayak belalang, habis kita, mati kita. Dan yang lainnya lari ketakutan. Hanya dua yang bertahan, Yosua dan Kaleb. Anda boleh baca di Alkitab. Semuanya satu generasi binasa di padang gurun. Hanya dua yang make it to the promised land. Yang berhasil masuk sampai di tanah perjanjian. Yosua dan Kaleb. Padahal bangsa Israelnya sama, remanya sama, Tuhannya sama, kuasanya juga sama. Tapi hanya dua yang bisa, yang lainnya tidak bisa. Apa yang membedakan? Hanya dua orang yang mengambil keputusan, gak peduli sebesar apapun tantangannya. Aku tetap percaya, aku tetap berdiri teguh di dalam iman. Aku tetap pegang janji teguh, janji firman Tuhan. Aku berjalan maju bersama dengan Tuhan. Dan karena itu mereka melihat kemuliaan Tuhan. Kadang-kadang dalam kehidupan kita ini banyak hal bisa membuat kita menyerah. Banyak hal terjadi yang kita alami bisa membuat kita berhenti di tengah jalan. Saya mau ngomong sama saudara, saya yakinkan Anda, Ishak pun juga pasti kalau bicara perasaan ngerasa bimbang juga. Yosua dan Kaleb pun juga kalau bicara tentang feeling, emosional, pasti juga kayak ada tarik-tarian di dalam hatinya. Itu wajar, itu manusia. Tapi yang hebat dari mereka, walaupun ngerasa semuanya itu, tapi mereka tidak menyerah. Mereka memilih untuk bertahan. Saya berdoa saudara juga sama.
Mungkin perasaan Anda, waduh nggak enak, nggak karu-karuan, berkecamuk dalam hati saudara. Waduh mungkin pikiran saudara lagi dipenuhi dengan pikiran yang, wah sudah mau menyerah, ini nggak mungkin, ini mustahil. Semuanya negatif thinking. Tapi walaupun semuanya negatif, keadaan sangat tidak memungkinkan. Nggak ada yang kondusif sama sekali. Tapi hari ini ambil keputusan pantang menyerah. Tetap bertahan, terus berdiri teguh, pegang janji Tuhan. Karena itu pasti terjadi. Terimalah, terimalah, terimalah. Anda yang secara online terima juga dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Unshakable, berdiri teguh. Karena ketika kita tidak belajar untuk tahan uji, berdiri teguh dalam iman, banyak orang rapuh dan mudah tergoncang. Saudara baca nggak kisah-kisah artis-artis Korea yang terkenal, banyak duit, dipuji banyak orang, tiba-tiba mati, bunuh diri. Karena pressure, nggak kuat dengan tekanan yang mereka rasakan. Siapa bilang bahwa yang tergoncang itu hanya orang yang nggak punya uang? Ternyata orang kaya pun, orang terkenal pun bisa tergoncang. Karena itu hari ini saya mau ngomong sama saudara, kembangkan kualitas tahan uji. Kenapa? Justru semakin kita diangkat naik ke atas, sebenarnya sejujurnya pressure-nya lebih besar. Kadang orang berpikir kebalik. Kalau belum apa-apa, wah nggak ngerasain kayak aku. Bergumul dengan kebutuhan hidup. Saya mau ngomong sama saudara, Anda diberkati Tuhan, dibawa naik ke atas, pergumulanmu lebih banyak lagi. Masalah yang kau selesaikan lebih kompleks lagi, lebih rumit lagi. Lawan yang kau hadapi kelasnya lebih berat. Anda nggak menghadapi lawan yang berat di kelas bulu. Di kelas bulu lawannya bulu. Di kelas berat lawan yang kau hadapi berat juga. Anda pernah nggak baca kisah pada saat, kalau nggak salah subprime mortgage 2008, ada satu konglomerat yang bunuh diri karena kekayaannya turun drastis. Walaupun setelah bunuh diri masih bisa ninggalin warisan triliunan rupiah kepada anak-anaknya. Mungkin buat saudara, kalau aku yang dapat triliunan rupiah, masalahku selesai semuanya. Kenyataannya dia bunuh diri. Sesederhana, sadarilah, mari kita sadari bahwa kualitas tahan uji penting untuk kita punya di dalam kehidupan kita. Berapa banyak orang gara-gara nggak tahan uji, akhirnya ketika menghadapi masalah yang berat, larinya ke narkoba, ngedrugs, miras, pinjol, bahkan sebagian lagi lebih nekat, judol, judi online. Ini tambah banyak loh. Dan saya sudah berapa kali terus mengingatkan tentang hal ini. Saudara, hati-hati. Anda buka satu celah sedikit di situ, itu satu celah yang akan musuh pakai untuk mengambrolkan semuanya. Hati-hati, hati-hati. Hari ini mari kita komitmen, mari kita berdoa sama Tuhan supaya kita diberikan anugerah untuk bisa mengembangkan kualitas tahan uji ini dalam hidup kita. Unshakable life. Mari kita belajar berdiri teguh dalam iman. Kita baca ya Kolose 1 ayat yang ke-23. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman. Bukan cuma punya iman, bertekun dalam iman. Di khotbah ini saya khotbah dan Anda ngomong amin. Doa saya bukan hanya di ibadah engkau ngomong amin. Nanti selesai ibadah engkau masih ngomong amin. Besok Senin ketika menghadapi masalah engkau masih tetap ngomong amin sama janji Tuhan. Engkau masih tetap percaya Tuhanku sanggup membuat yang tidak ada menjadi ada. Yang mustahil menjadi tidak mustahil. Hari Selasa masih ngomong amin. Hari Rabu masih ngomong amin. Bulan depan masih ngomong amin. Terus tahun depan masih tetap ngomong amin. Itu namanya bertekun dalam iman. Banyak orang punya iman tapi nggak tekun imannya. Dan Tuhan ngomong bertekun dalam iman. Lanjutkan pembacaan itu. Apa? Tetap teguh. Ayo saudaraku, jangan loyo. Yang datang di sini lagi loyo, capek.
terima pesan firman Tuhan ini. Tetap teguh, tetap kuat, jangan menyerah, jangan loyo. Walaupun bertubi-tubi pukulan yang engkau rasakan, walaupun bertubi-tubi hantaman yang dilancarkan untuk menghempaskan, tapi tetap teguh dan apa? Tidak bergoncang. Jadi itu bagian dari sebuah decision, bagian dari sebuah keputusan apapun yang terjadi, aku tetap tekun dalam iman. Aku tetap teguh. Aku tidak bergoncang. Dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit. Dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Ya, Anda bisa melihat ya di masa pandemi kemarin, di masa krisis yang sekarang ini, banyak alasan untuk menyerah. Banyak orang dalam keadaan seperti telur di ujung tanduk. Boleh Anda merasa mau menyerah, yang penting jangan pernah menyerah. Karena orang yang tidak menyerah itu pasti juga ngerasa kepengen menyerah. Tapi ngambil keputusan untuk bertekun dalam iman. Tetap teguh dan tidak bergoncang. Saya berdoa kualitas tahan uji seperti itu yang Anda punya dalam hidup saudara. Saudara yang sudah dengar khotbah saya bertahun-tahun, Anda tahu saya nggak pernah ngomong tentang politik, betul? Ya, dan saya memang tidak punya ketertarikan di dunia itu. Ya. Maksudnya untuk saya pribadi. Tapi terakhir ini ada satu yang saya perhatikan cukup menarik. Yang baru aja terjadi. Presiden terpilih Amerika Serikat baru aja. Siapa? Donald Trump. Buat saya itu satu kisah inspiratif. Kenapa? Karena dia sempat menang jadi presiden babak pertama. Tapi ketika dia mau babak kedua. Karena COVID, pandemi menghantam, itu tiba-tiba kebalik keadaan sehingga akhirnya dia kalah. Dan sejak dia kalah, dia menghadapi tantangan dari semua sisi. Dia diserang dan dihajar dengan berbagai macam gugatan hukum, gila-gilaan, yang membuat dia tersangka atau terdakwa? Terdakwa ya? Wow, sampai terdakwa. Ya. Terus kemudian dia harus melawan semua media mainstream di Amerika, bahkan di dunia. Dia ngelawan semua jurnalis, semua reporter. Dia ngelawan semua artis-artis Hollywood yang punya nama besar. Dan itu melawan dia semuanya. Dan dia di titik yang kalau dia salah kalah sedikit, itu habis semuanya tuh. Tapi yang luar biasa, kemarin kita menyaksikan bagaimana orang yang tidak pernah menyerah. Menolak untuk mau menyerah. Anda kalau ada di posisinya dia, digugat, diserang, semua yang ngelawan saudara, semua orang paling kuat semuanya. Itu pasti akan ada sisinya kayak di hati ini goyang. Di hati boleh ngerasa mau goyang, tapi jangan pernah menyerah. Dia menolak untuk menyerah. Dia fight his best. Dia melakukan yang terbaik. Dia melancarkan semua serangan-serangan balik. Dia tetap bertahan. Dia tetap fight dan berjuang. Sampai akhirnya kemarin menang. Saya mau berdoa. Iblis boleh melancarkan serangan seperti apapun. Anda boleh menghadapi urusan hukum legalitas seperti apapun, fitnah gosip seperti apapun, masalah kesehatan dan kekuatan seperti apapun. Anda boleh merasa di hati ini kayak ada godaan rasanya mau menyerah saja. Tapi jangan pernah menyerah. Tetap berdiri teguh di dalam iman. Bertekun dalam iman. Tetap teguh dan tidak bergoncang. Unshakable. Tahan uji. Yang tahan uji. Yang akhirnya menang. Seringkali pemenang itu pokok yang paling nekat aja. Yang paling berani aja. Paling kekeh aja. Saat yang lainnya menyerah. Yang lainnya lari. Dia pokok mati sekalian. Tapi selama aku hidup, aku hadapin. Itu yang menang. Itu sikap pantang menyerah.
Dan saya berdoa Anda pantang menyerah dengan sakit penyakit, pantang menyerah dengan urusan legalitas, pantang menyerah dengan masalah keuangan, masalah bisnis, pekerjaan dan lain sebagainya. Pantang menyerah. Kenapa? Anda tidak sendiri karena ada Immanuel, Allah yang menyertai kita, Allah yang di pihak kita, Allah yang akan berperang bagi kita dan bahkan memberikan kemenangan gilang gemilang kepada kita. Amin. Nah, 4 tes tahan uji yang harus kita lalui untuk mengembangkan kualitas tahan uji. Nomor 1, tes masalah. Semua orang pasti dites dengan masalah. Selagi engkau hidup di dunia ini, pasti ada masalah. Pertanyaannya, semua orang ngadepi masalah, tapi yang beda attitude-nya yang menentukan dia menang apa kalah. Mari kita baca satu kisah di 2 Raja-Raja 6 ayat yang ke-33. Kisah seorang raja yang mindset-nya salah dalam menghadapi masalah. Ditulis begini, selagi ia berbicara dengan mereka, datanglah raja mendapatkan dia. Berkatalah raja kepadanya, kepada Nabi Elisa maksudnya, sesungguhnya malapetaka ini adalah daripada Tuhan. Mengapakah aku berharap kepada Tuhan lagi? Artinya tadinya dia sempat berharap sama Tuhan, tapi sekarang dia nggak mau berharap sama Tuhan lagi karena dia merasa malapetaka yang terjadi datangnya dari Tuhan. Berapa banyak orang menghadapi masalah terus nyalain Tuhan seperti ini. Protes sama Tuhan seperti ini. Kecewa sama Tuhan. Undur dari Tuhan seperti ini. Saya mau ngomong sama saudara. Protes dan kecewa dan marah sama Tuhan tidak membuat masalah kita selesai. Jangan malah terbalik ditipu oleh iblis. Dari Tuhan yang baik, yang datang adalah pemberian yang baik. Dari iblis yang jahat, yang datang hanya urusan perkara yang jahat. Jadi kalau ada yang jahat di dalam kehidupan saudara, sadarilah lawanmu bukan Tuhan. Iblis lawan saudara. Jangan pernah kecewa sama Tuhan. Dia Bapa yang baik, dia mengasihi anak-anaknya dan dia mau menolong saudara. Dia mau memberikan kekuatan baru kepada saudara. Dia mau mengajari saudara dengan hikmat yang baru untuk bisa membalikkan situasi itu. Dan dia mau memberikan kekuatan yang baru, kuasa yang dari atas untuk berperang dan menang. Kita kasih tepuk tangannya, kalau yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Jadi kalau saat ini Anda sedang menghadapi kebangkrutan, kalau saat ini Anda sedang menghadapi nama baik yang hancur, kalau saat ini sudah sedang menghadapi operasi, atau apapun itu, semua masalah itu. Masalah ketika datang memang itu satu pukulan yang keras. Tapi ambil keputusan berdiri teguh dalam iman. Iman yang ngomong, Tuhanku tidak tinggal diam. Tuhanku pasti bertindak. Tuhanku akan menolong aku. Belajar dari Ayub. Ayub menghadapi masalah lebih berat dari kita loh. Dalam sehari, dalam sekejap semuanya habis. Dari orang terkaya di dunia sampai kehilangan segalanya. Dalam sekejap kambing dombanya habis. Dalam sekejap unta-untanya habis. Orang zaman itu ya kekayaannya ya kayak gitu saudaraku, betul? Ya, dalam sekejap emas peraknya habis, semua hamba-hambanya habis, semuanya habis dan seluruh tubuhnya penuh dengan sakit penyakit. Anak-anaknya mati semuanya. Istrinya nyumpah serapai dia, mengutuki dan meninggalkan dia. Kebanyakan orang kalau ada dalam situasi Ayub sudah kecewa dan marah sama Tuhan. Tapi yang luar biasa dari Ayub, semuanya boleh terjadi. Tapi perkataan yang keluar dari mulutnya gini, terpujilah nama Tuhan.
Dan itu satu perkataan yang menyentuh hati Tuhan. Di situ Allah bertindak dalam hidupnya. Di situ Tuhan membawa pemulihan terjadi dalam kehidupannya. Sehingga sakit penyakitnya disembuhkan. Semua kekayaannya dikembalikan 2 kali lipat. Tuhan berikan keluarga yang baru sama dia. Dan dia dipulihkan sepenuhnya, bahkan lebih dari sebelumnya. Saya mau deklarasikan, akan ada orang-orang di tempat ini yang kemuliaannya berikutnya akan lebih hebat daripada kemuliaanmu yang dahulu. Karena Tuhan akan mengerjakan pemulihan besar di dalam hidup saudara. Tangkap itu, terima janji Tuhan itu dalam nama Tuhan Yesus. Kuncinya jangan menyerah ketika masalah terjadi. Jangan kecewa sama Tuhan. Jangan protes dan meninggalkan Tuhan. Hari ini ngomong hal yang sama seperti Ayub. Terpujilah nama Tuhan. Yang terjadi semuanya jelek. Tapi dia gak mengutuki Tuhan. Yang keluar dari mulutnya ucapan syukur. Yang dia bawa adalah pujian dan penyembahan. Ayo saudaraku, dalam masalahmu tetap senangkan hati Tuhan. Tetap pondok Daud. Belajar tetap setia. Kelompok sel. Waktu saudara punya masalah yang berat, tetap ibadah dengan sungguh-sungguh. Biar Tuhan melihat apapun yang terjadi dalam hidupmu. Engkau gak menyerah. Engkau gak kecewa sama Tuhan. Tapi mulutmu tetap berkata, terpujilah nama Tuhan. Karena semua orang selalu akan ada tes seperti itu dalam hidupnya. Pak Obadja juga sama. Dulu dia pengusaha, sukses, tapi Tuhan panggil jadi pendeta. Setelah dia jadi pendeta, ternyata gak lama, sekian tahun, pabriknya bangkrut. Sebagian orang dalam situasi seperti itu kecewa. Mana katanya melayani Tuhan? Mana katanya cinta Tuhan? Mana katanya doa orang benar bila dengan yakin didoakan besar kuasanya. Bahkan sudah jadi pendeta pun terus malah bangkrut perusahaannya. Bukankah perusahaan itu, keuangan itu semuanya dipakai untuk melayani Tuhan, memajukan pekerjaan Tuhan? Kok malah habis? Luar biasanya, tidak satupun kalimat menyalahkan Tuhan, kecewa sama Tuhan keluar dari mulut Pak Obadja. Hanya perkataan terpujilah nama Tuhan. Malah lebih lagi dia fokus untuk mengerjakan panggilan Tuhan dalam hidupnya. Lebih lagi karena sudah gak ada lagi bisnis yang lain. Maka Pak Obadja sepenuhnya mengikuti rencana Tuhan. Taat sama panggilan Tuhan dalam kehidupannya. Justru dari situ kuasa Allah bekerjanya luar biasa. Akhirnya terobosan terjadi. Akhirnya revival terjadi. Yang tadinya dimulai dari 7 orang gereja kita ini. Bertumbuh sampai hari ini hampir 40.000 jiwa. Dan terus Tuhan bawa dari kemuliaan pada kemuliaan yang semakin besar. Kuncinya di momen penentuan ketika semua masalah terjadi itu. Never give up. Jangan pernah menyerah. Pasti kepengen menyerah. Tapi yang penting jangan menyerah. Nah gitu aja. Boleh silahkan kepengen menyerah. Tapi yang penting jangan menyerah. Karena kalau merasa kepengen menyerah, semua orang juga ngerasa gitu. Kalau sudah capek, kalau berusaha semuanya gagal semuanya. Sekian lama gak ada yang berubah, tambah parah ya. Pasti kepengennya menyerah lah. Siapa manusia yang tidak merasa gitu? Gak apa-apa. Itu kan feeling, perasaan. Mari kita bedakan feeling, perasaan sama iman. Di saat perasaan kita mau menyerah, iman kita tetap percaya. Tuhanku menyertai aku. Kalau Allah di pihakku, siapakah lawanku? Kalau aku berjalan bersama dengan Allah, aku lakukan perbuatan yang besar dan ajaib. Jadi pisahkan perasaan sama iman. Pisahkan melihatnya gagal semuanya. Tapi imannya pokok menang. Pokok lebih dari pemenang. Itu yang membuat kita teguh. Karena ada anchornya, ada jangkarnya. Jadi perahunya itu boleh diombang-ambingkan oleh angin. Tapi kalau ada jangkarnya nggak jauh diombang-ambingkannya. Dia ada yang nyantol di sini, ada yang megang di sana. Itu iman.
Pegang janji Tuhan, pegang firman Tuhan, pegang rencana Tuhan. Rencana Tuhan baik dalam hidup saudara. Rencananya dalam hidupmu bukan rancangan kecelakaan, tapi hari depan yang penuh dengan pengharapan. Amin. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara sekalian, tes yang kita harus hadapi, tes aniaya dan intimidasi. Nah, ini saya perlu ngomong karena kadang-kadang ini juga diizinkan kita alami dalam hidup kita. Dalam mengikut Yesus, jadi orang Kristen, menjalani iman kita, melakukan firman Tuhan, kadang-kadang harus ada aniaya yang kita hadapi. Itu dialami oleh jemaat mula-mula. Karena iman mereka, karena mereka ikut Yesus, mereka ditangkap, mereka dianiaya, mereka dipenjara, mereka diancam, bahkan mereka dibunuh. Zaman sekarang pun masih ada nggak aniaya-aniaya seperti itu? Masih dalam berbagai bentuk yang berbeda. Ada orang-orang yang karena percaya sama Yesus benar-benar dianiaya secara fisik. Secara fisik, kekerasan terjadi karena percaya Yesus. Ada orang yang karena imannya adalah Yesus, karirnya selalu dihambat. Disabotase kemajuannya. Harusnya dia yang bisa, kalau secara fair, dia yang harusnya terpilih untuk maju. Tapi dia dipotong karena Kristen. Ini bentuk aniaya yang harus dihadapi sebagai pengikut Kristus. Ada orang juga karena ikut Yesus, maka dibenci, dikucilkan, bahkan diusir dari rumah, dicoret dari keluarga, dicopot dari semua privilege, warisan dan support finansial. Ada nggak zaman sekarang ini? Banyak. Kadang-kadang ikut Yesus tuh harus bayar harga yang mahal, saudaraku. Ada lagi yang karena saudara sungguh-sungguh sama Tuhan, maka saudara dikata-katai, saudara diejek, Anda diintimidasi. Teman-teman sudah ngomong, kamu sok kudus, sok jadi pendeta, dan lain sebagainya. Saya berdoa saat Anda menghadapi semua tes aniaya itu, gak ada satupun orang dari kita yang gagal. Semuanya berhasil. Semuanya lulus dari tes ujian aniaya ini. Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Amin. Ini adalah harga yang harus kita bayar untuk ikut Yesus. Raja Hizkia pun juga sempat ngalami. Jadi yang ngalami ini bukan cuma orang di bawah ya. Orang di atas pun juga bisa ngalami. Raja Hizkia, dia raja sih. Tapi kan sama-sama raja, ada raja yang lebih powerful lagi. Suatu kali dia diancam oleh raja yang lebih powerful. Dan imannya yang dilecehkan. Mari kita baca 2 Raja-Raja 18 ayat yang ke-19. Ini adalah utusan Raja Asyur yang zaman itu paling berkuasa, adidaya di dunia. Ngirim utusan kepada Raja Hizkia yang kekuatannya jauh lebih dari kecil. Dan mengolok-olok imannya Hizkia. Juru minum yang diutus oleh Raja Asyur ini. Lalu berkatalah juru minum agung kepada mereka. Baiklah katakanlah kepada Hizkia. Beginilah kata Raja Agung, Raja Asyur. Kepercayaan macam apakah yang kau pegang ini? Sesederhana kalau Anda lanjutkan nanti Anda akan ngerti ini kisahnya. Pokok intinya imannya sama Tuhan. Iman kayak kamu ngapain percaya sama Tuhan? Percuma iman-iman sama Tuhan, gak ada yang bisa menyelamatkan dari kamu. Aku ngomong kamu mati. Ibaratnya dia ngomong gitu. Kadang-kadang dalam hidup kita juga walaupun kita dalam posisi yang baik pun, kadang-kadang ada orang dalam posisi baik, dalam posisi kuat, tapi diancam oleh kekuatan yang lebih besar. Dan iman kita yang dilecehkan begitu rupa.
Kalau ada di antara saudara yang menghadapi seperti itu pada saat ini, saya mau katakan sama saudara, belajar dari Hizkia. Jangan menyerah. Oke, anjing menggonggong. Walaupun itu Raja Agung saudaraku. Anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu sekali Yesus, tetap Yesus sampai putih rambut kita, sampai akhir nafas kita tetap cinta Yesus, kita tetap ikut Yesus selamanya. Katakan amin, tepuk tangannya pula yang paling meriah buat Tuhan. Buat Hizkia itu taruhannya nyawanya dan kerajaannya, tapi dia tetap berpegang teguh sama Allahnya. Dan sungguh-sungguh Anda bisa menyaksikan sampai di titik tertentu Tuhan bertindak. Dikacaukan semua pasukan Asyur itu, dibuat berantakan dan hancur semuanya. Yang disebut Raja Agung, coba Anda bayangkan, juru minumnya aja disebut juru minum agung. Oke. Tapi mereka semua lari terbirit-birit. Sampai akhirnya mereka mati. Dan Hizkia menang. Karena yang diolok-olok oleh mereka bukan Hizkia. Allahnya Hizkia. Biar Allahnya yang bertindak. Hari ini teguhkan, kuatkan hati saudara. Kalau Anda diizinkan menghadapi aniaya karena iman. Dan saya tahu ada jemaat-jemaat keluarga Allah yang saya tahu sendiri. Dianiaya karena imannya. Dirampasi semuanya karena imannya. Tapi Tuhan akan bela saudara. Saya sudah menyaksikan berulang-ulang yang kayak gitu terjadi. Memang waktu di tengah ngadepin gak gampang. Tapi endingnya selalu ada pembelaan yang dari Tuhan. Anda yang akan paling akhir tersenyum. Dan itu senyum kemenangan. Amin. Matius 5 ayat 11 sampai 12. Berbahagialah kamu. Bukan menderita, bukan merana, bukan kasihan kamu. Berbahagialah kamu jika karena aku, kata Yesus. Karena Yesus loh ya. Kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Yesus yang engkau sembah ngomong begini. Kalau engkau ngadepin itu semua. Bersukacita dan bergembiralah. Jangan sedih ya. Jangan sedih hari ini, bersukacita dan bergembiralah. Kenapa? Karena Yesus yang punya surga ngomong. Upahmu besar di surga. Terima itu dalam nama Tuhan Yesus. Kita kasih tepuk tangannya. Pula yang paling meriah buat Tuhan kita. Amin. Jadi kuatkan hati saudara. Tes yang ketiga yang akan kita hadapi. Namanya tes godaan. Oke, karena godaan ini seringkali yang menghempaskan banyak orang. Dan kita semua pasti menghadapi yang namanya godaan. Godaan apa? Keinginan mata. Mata ini punya keinginan saudaraku. Keinginan daging. Kedagingan kita ini juga punya keinginan macam-macam tuh. Selalu minta lagi, minta lagi. Mau lagi. Dan keangkuhan hidup. Ada orang ngomong godaannya harta, apa? Tahta, wanita. Zaman sekarang itu kurang, tambah makanan. Itu godaan paling banyak juga tuh. Zaman sekarang orang mati itu bukan karena gak ada makanan. Walaupun resesi-resesi gimana, beda sama zaman dulu. Zaman dulu mati karena kelaparan, iya. Zaman sekarang gak ada orang mati karena kelaparan. Walaupun katanya resesi. Mati kekenyangan, iya saudaraku. Mati keenaan, lidahnya bergoyang, iya. Nambah terus, iya. Saudaraku, di dalam Alkitab ada kisah tentang Gehazi. Muridnya Nabi Elisa. Suatu kali ada panglima kerajaan Aram namanya Naaman
yang sakit kusta, tapi kemudian disuruh Nabi Elisa untuk mencelupkan dirinya di sungai Yordan berapa kali? 7 kali. Akhirnya disembuhkan. Terus balik seneng banget dia karena sembuh. Namanya panglima. Anda bayangin kalau panglima kusta seandainya terjadi di zaman sekarang pun dan gak ada harapan lagi. Tapi kemudian terima kesembuhan. Pasti muncul yang namanya ucapan syukur. Dia datang sama Nabi Elisa dan dia mau memberikan semua yang terbaik. Harta, apa macam-macam semuanya. Pemberian-pemberian yang luar biasa. Tapi Nabi Elisa ngomong, no, aku gak perlu itu semuanya. Yang penting kamu percaya dan menyembah Tuhan saja. Akhirnya Naaman balik. Ternyata ada namanya Gehazi, murid kurang ajar ini saudaraku. Beda sama Elisa. Kalau Elisa dia meninggalkan semua keduniawiannya, semua hartanya, kekayaannya untuk rencana Tuhan. Ngikuti rencana Tuhan. Tetapi ternyata muridnya ini, Gehazi ini, Anda harus ngerti. Harusnya dia tuh pewaris urapannya Elisa. Elisa ini pewarisnya Elia. Dari Elia ke Elisa, jadi 2 kali lipat. Harusnya Gehazi ini punya chance terbesar untuk dapat warisan urapan double porsi dari Elisa. Berarti 4 kalinya dari Elia. Tapi ternyata dia punya masalah, hatinya gampang tergoda. Dan karena dia tergoda, dia nyusul Naaman, dia ngomong macam-macam, dia bohong. Dan ini itu tujuannya untuk dapat yang tadinya mau dikasih ke Elisa. Dan karena dia ini itu juru silatnya banyak, intriknya banyak. Di kantor kan ya gitu tah. Juru silatnya banyak kan, intriknya banyak kan. Ya, di tempat kerja kalau ada kesempatan aja. Kalau ada peluang aja. Ini juru silat tingkat tinggi semua tuh. Dan dapat. Gehazi dapat saudaraku, dapat duitnya, dapat kekayaannya, termasuk kustanya Naaman. Dan dia terpotong dari warisan rohani, urapan double porsi dari Elisa yang harusnya dia dapat. Hilang semuanya. Karena tergoda. Saya berdoa, tidak seorang pun di tempat ini yang akan kehilangan warisan rohani, rencana Tuhan, janji yang hebat, rancangan damai sejahtera dan hari depan yang penuh dengan pengharapan yang Tuhan sudah rancangkan dalam hidup saudara. Karena itu jangan sampai tergoda. Jangan sampai tergoda. Saya mau berikan warning ini ya sama kita semua. Semua, I mean it, kita semua tanpa terkecuali. 1 Korintus 10 ayat 12. Sebab itu, siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri. Ini kata firman Tuhan buat kita semua. Ayo baca bersama-sama kalimat terakhir. 1, 2, 3. Hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Hati-hati. Jangan sampai saya jatuh. Jangan sampai Anda jatuh. Hati-hati. Kalau orang teguh sekarang, nggak tergoda sekarang, bukan berarti jaminan besok pagi dia nggak tergoda loh. Tidak jaminan minggu depan, bulan depan, tahun depan dia nggak tergoda loh. Saya sudah ketemu sama orang-orang yang memulai dengan baik, memulainya tulus, memulainya benar. Tapi begitu diangkat sampai di satu level tertentu, nggak kuat. Tergoda akhirnya ya sudah. Banyak kisah Gehazi zaman sekarang. Tergoda. Ya tadi itu. Dapat apa? Hartanya. Duitnya dapat termasuk kustanya. Termasuk dosanya. Dan Anda gak mau itu. Kehilangan warisan rohani. Jangan sampai kehilangan keselamatan. Jangan sampai kehilangan janji Tuhan yang sebenarnya Tuhan mau kerjakan dalam hidup saudara. Karena itu adalah tes.
Dan Anda pasti dites. Perbedaannya ada sebagian orang yang gagal ketika tes, tapi ada yang berhasil. Doa saya Anda terhitung yang berhasil. Gak ada yang gagal, kita semua harus berhasil. Melalui semua tes godaan itu harus berhasil. Bapak-bapak, kalau sekretarismu cantik. Di sini para profesional. Saya tahu kantor-kantor di Jakarta penuh dengan profesional yang cantik-cantik. Tapi saya berdoa, pria-pria di tempat ini yang sudah punya istri. Firman yang tadi kita baca apa? Hati-hatilah supaya engkau jangan jatuh. Loh, zaman sekarang ini bukan cuma pria yang tergoda. Jangan salah. Banyak wanita juga menggoda dan tergoda. Sama. Ini bukan cuma untuk pria, ini message untuk kita semua. Hati-hatilah, jangan jatuh. KKS, hati-hatilah, jangan jatuh. Para pelayan Tuhan, hati-hatilah, jangan jatuh. Suami-suami, hati-hati. Istri-istri, hati-hati, jangan jatuh. Yang terakhir, yang keempat. Tes kesuksesan. Ternyata bukan cuma tes masalah, atau aniaya, atau godaan, tapi juga tes apa? Kesuksesan. 2 Tawarik 12 ayat yang pertama, Rehabeam beserta seluruh Israel, lihat ini, satu bangsa loh saudaraku, meninggalkan hukum Tuhan. Ketika kerajaannya menjadi kokoh dan kekuasaannya menjadi teguh. Orang kalau masih di bawah, kepengennya naik. Gak bisa naik, doa berseru sama Tuhan, tolong Tuhan. Berkati aku Tuhan, promosikan aku, angkat aku Tuhan. Nyatakan kemuliaan-Mu dalam hidupku. Pertanyaan saya, kalau doamu dijawab. Kalau kamu sudah di posisi jadi BM, jadi GM di perusahaan di mana engkau bekerja, engkau jadi wakil ownernya, top orang kepercayaannya. Masih cinta Yesus? Masih melayani Tuhan? Itu satu tantangan. Tadinya belum punya anak. Bertahun-tahun berdoa berseru, Tuhan kasih anak. Nanti Tuhan kasih sama saudara, pertanyaan saya. Setelah Anda dikasih anak, masih punya waktu melayani Tuhan? Masih punya waktu untuk ibadah, untuk kelompok sel buat Tuhan? Karena saya ini sudah melihat berulang-ulang saudaraku. Orang kalau masih di bawah, masih belum dapat, belum ada kesembuhan terjadi, belum ada promosi. Buat Tuhan segalanya. Segalanya. Tapi setelah seperti Rehabeam, setelah kerajaannya kokoh, kekayaannya banyak, ditulis tadi. Ia beserta seluruh bangsa Israel meninggalkan hukum Tuhan. Berapa banyak anak Tuhan, berapa banyak KKS yang meninggalkan ibadahnya, meninggalkan pelayanannya, meninggalkan komitmennya. Justru karena diberkati, karena dipromosikan, karena dijawab doanya, karena diangkat tinggi sama Tuhan. Mari saya beritahu saudara, kesuksesan pun sebuah tes. Doa saya nggak ada yang gagal. Karena kalau kita gagal di dalam tes kesuksesan itu, ya sampai di situ aja. Tapi kalau Anda menang dalam tes kesuksesan itu, Anda harus tahu, yang engkau sembah itu Raja di atas segala raja. Tuhan di atas segala Tuhan. Allah di atas segala Allah. Mungkin buat saudara sekarang sudah wah luar biasa. Tapi kalau Anda jalan terus sama Tuhan,
tidak akan habis. Tuhan akan terus bawa saudara from glory to glory. Pada kemuliaan yang semakin besar. Apa yang sudah engkau lihat, apa yang sudah engkau alami sekarang ini, kesuksesanmu ini masih nothing. Compare, dibandingkan dengan apa yang dia mau kerjakan dalam hidupmu. Pertanyaannya, kuat gak engkau diberkati? Bisa gak engkau diberkati? Ketika engkau terima kelimpahan yang dari Tuhan, tetap gak engkau bersaksi? Tetap gak engkau jangkau jiwa? Melayani jiwa-jiwa, menyelamatkan jiwa-jiwa. Karena itu amanat agung Yesus Kristus. Pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Seberapa engkau komit dengan amanat agung Yesus Kristus? Atau engkau hanya hidup untuk kesuksesanmu sendiri? Atau engkau hidup untuk komitmen, untuk kemuliaan Tuhan, kerajaan Allah? Saya berdoa mulai hari ini semakin Tuhan angkat saudara, semakin Anda giat bersaksi, Tuhanku hidup, Tuhanku hebat. Semakin dia promosikan saudara, semakin banyak orang yang Anda jangkau dan Anda selamatkan. Anda bawa datang ke gereja, Anda bawa datang dan mengalami Yesus serta diselamatkan. Hari ini saya percaya kita semua lulus tes kesuksesan dan kemuliaan Tuhan nyata dalam hidup kita. Tepuk tangannya mulai yang paling meriah buat Tuhan kita.